Oke, jadi kita langsung saja. Silahkan buka untuk Moodle-nya, Moodle Masian. Kita akan buat quiz dulu. Kemudian nomor topik 1. Nah, biarin aja 1. Wow, topiknya 7. Yang hurufnya Q. Oke, kemudian ada beberapa pengaturannya. Timing misalkan. Jadi ini kita buka tanggal 12 dari jam 7 pagi. Kemudian ditutupnya sampai jam 10 misalkan, sama dengan hari yang sama misalkan. Tanggalnya 12 juga 10 malam 22.00. Oke, nolnya mana nih? Oke, kemudian time limitnya juga di enable. Jadi ini batas waktu mengerjakan ketika mereka membuka soal. Misalkan waktunya 60 menit, ya isi aja 60 menit. Jadi ketika nanti ada siswa yang mengerjakan entah jam berapapun dalam satu hari ini, nah dia hanya diberikan waktu 60 menit. Kemudian attempts allow, jadi ini mau diizinkan mengerjakan berapa? Satu saja dulu untuk PTS. Nah, misalkan seperti itu. Ya, nanti kalau ini diberikan 2 kali, nanti akan mengikuti pengaturan-pengaturan yang lainnya. Contoh ya, contoh. Misalkan ada yang mau remedial nih. Nah, metode yang mau dipakai yang mana yang untuk remedial? Penilaian yang diambil. Apakah nilai tertinggi, atau rata-rata dinilai, atau nilai pertama, atau nilai terakhir yang dipakai? Biasanya kan pakai highest semua ya. Yang tertinggi pokoknya yang dipakai kesempatannya itu. Kalau remedialnya 2 kali berarti atur set 3 kali. Nah, tapi karena ini pertama, berarti kalau saya sih menyarankan 1 kali aja. Question behavior, jadi ini untuk shuffle question dan jawabannya, untuk mengacak. Nah, kira-kira mau diacak atau enggak? Acak aja, acak gitu. Tapi kalau mau aman sih, kalau saya sih pakai yang mark sama yang overall feedback aja. Mungkin nanti bisa ditambahkan deh, dibuka-buka coba. Nah, oke, kita mengerjakan, coba bisa enggak ya? Oh, ternyata belum ada pertanyaannya. Jadi kita baru set untuk kuisnya aja. Kuisnya dari waktu-waktunya nih. Dari kapan dibuka, kemudian kapan ditutup, kemudian ada instruksinya. Nah, kemudian kita akan memasukkan untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya berarti kita akan klik untuk edit quiz ini. Tapi sebelum kita edit quiz, berarti kita akan memasukkan soal kita terlebih dahulu. Nah, misalnya saya ke Microsoft Word dulu nih. Misalkan ini soal saya. Nah, saya udah siapkan soalnya, kebetulan saja. Nah, kebetulan untuk import soal ini nanti filenya itu berbentuk teks. Jadi, ketika filenya berbentuk teks, nanti gambarnya nanti tidak akan ikut terimport. Nah, nanti terus bagaimana mengimportnya? Nah, nanti dulu. Yang penting teksnya masuk dulu. Nah, untuk gambarnya, contohnya seperti saya ini, nomor 4. Nah, ini nanti kita tinggal copy paste saja ke dalam Moodle-nya. Ke dalam soal yang akan kita edit terakhir. Nah, seperti itu ya. Ini soalnya ini misalkan sudah oke, sudah ACC atau sudah approve ya. Kalau sudah approve, kita tinggal kopas saja. Ini juga ada gambarnya. Gambarnya ikut nggak masalah sih. Saya 5 aja deh. Kopas dulu. Nah, syarat dan ketentuan yang berlaku adalah 1, ketika kita akan mengimport ke website, pastikan ini seperti ini ya. Untuk model penulisannya ya. 1 titik spasi. Nah, kayak misalkan seperti ini. Saya blok dulu, saya tandain dengan show hide ini. Nah, begini artinya. Ya. 1 titik spasi kemudian soal. Ya. Kemudian tidak ada enter. Nah, enter itu tandanya kalau saya aktifkan untuk show atau hide-nya. Nah, itu artinya seperti ini, tanda panah seperti ini. Oke, saya matikan dulu ya. Oke, jadi 1, saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, 1 titik spasi kemudian soal. Kalau soalnya panjang, biarkan dia panjang, nggak masalah.
Nah, kemudian untuk membedakan soal dan jawaban itu dengan 1 kali enter saja. Ya, dengan 1 kali enter. Supaya apa? Supaya nanti tujuannya sistem itu akan membaca sistem yang di Moodle, maksud saya iya betul. Sistem yang di Moodle itu membaca secara otomatis bahwa setelah enter, ya setelah enter langsung, ini adalah jawabannya A, B, C, D. Nah, ini soal nomor 1. Nah, berbeda lagi kalau kita sudah enter, sudah selesai soal nomor 1, kita mau berpindah ke nomor 2. Berarti ada enter kosong. Nah, ini kan kosong. Nah, ini menyatakan kalau ini adalah jarak antara soal pertama dan soal yang kedua. Nah, sampai di sini saya harap paham ya. Jadi enter itu digunakan tidak sesering mungkin ketika kita di Word. Nah, nanti ketika dalam soal import, ketika kita akan mengimport soalnya, nanti akan akan ketahuan nih mana yang salah atau mana yang benar. Ya, sebagai contohnya seperti ini deh. Oh, kita salahkan dulu satu nih. Misalkan nomor 2. Nomor 2 saya nggak pakai nomor misalkan. Ya, 1 nggak pakai nomor, kemudian 3. Kita lihat ya. Nah, itu syaratnya ini kosong ya. Ini kosong, jadi misalkan ada soal yang panjang atau soal bergambar. Nah, gambar ini secara otomatis juga tidak akan masuk. Ya, tidak akan masuk ke dalam importan kita. Nah, kemudian seperti itu. Dan ada lagi misalkan penulisan jawaban A, B, C, D itu usahakan sebaris A, B, C, D. Jangan ada yang membuat A-nya di sini, kemudian B-nya di sini, C-nya di sini, dan D-nya di sini. Begitu juga nanti kalau itu berupa gambar pilihannya ya. Berarti A titik spasi gambar tersebut. Nah, karena ini berupa teks, berarti gambarnya dikosongin dulu saja. Karena toh ketika kita akan import, ini nomor 4, itu tidak akan masuk gambarnya. Karena filenya berupa teks, file teks. Ya, oke. Ini nomor 5 saya copy dulu. Kira-kira nah, kira-kira nanti ada yang salah atau yang benar ya. Nanti kita lihat. Saya juga baru tes ini. Nah, kalau sudah, ini misalkan semua soal ada berapa ketentuannya? 20 atau mungkin 15 atau ya nanti kita menyesuaikan ya. Nah, kalau sudah kita akan masukkan ke dalam website tadi. Website Oklahoma Christian University. Nah, ini websitenya bagus nih, recommended. Nah, ini alamatnya nanti akan saya kirim tersendiri ya, terpisah ya. Atau mungkin saya texting nanti ya. Nah, kemudian kita masukkan nih, import nih. Sebelum import, pastikan ini multiple choice. Nah, nanti ketika memasukkan esai, berarti nanti pilihannya adalah yang esai. Kita masukkan yang PG dulu ya. Kemudian tes name-nya apa? Tes saja atau ada tes. Nah, seperti itu boleh. Kemudian kita masukkan. Nah, ini udah masuk. Tam. Ada 5 soal dari saya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk jawabannya ditandain saja nih. Tadi yang tanda bintang tadi saya lupa ngasih tahu. Oh, ini jawabannya B. Ini jawabannya C. Supaya apa? Memudahkan kita nanti ketika di Moodle untuk menandai jawaban dari pilihan ganda atau multiple choice kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, generate aja. Kira-kira ada yang salah atau yang benar? Wow, test generation failed. Ternyata tidak berhasil. Fail. Yang fail mana? Nah, biasanya ditandakan dengan warna. Kalau yang berwarna hijau, itu oke. Kalau yang berwarna merah, itu berarti tidak oke. Berarti ada yang salah. Nah, ini contohnya ya. Tadi nomor 4 ada gambarnya. Nah, gambarnya tidak ikut ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang salah yang mana? Kita lihat di sini. Kira-kira yang salah di mana ya? Aduh, apa enternya atau spasinya? Nah, di website ini pula juga ada untuk mengecek kira-kira nih di sini nih
Klik the question mark for detailed instruction. Nah, di sini bisa untuk mengecek. Silahkan nanti dicek kira-kira ini cara ceknya. Ya. Oh, ternyata dicek satu-satu, tanda baca juga berpengaruh misalkan. Nah, ini dilihat saja. Oh, ini ada ketentuannya nomor soal titik spasi. Oh, ya. Kalau yang ini nggak ada nomor soalnya seperti tadi ya. Nah, kalau seperti ini, satu, boleh diedit di tempat sini, websitenya langsung boleh. Misalkan 2 titik spasi. Seperti itu boleh. Atau misalkan kembali lagi ke Word, kemudian dikopas di sini, juga boleh, tidak masalah. Silakan menyesuaikan. Nah, kalau sudah diedit lagi, tadi udah dibetulin, jangan lupa generate lagi. Nah, generate test question. Wow, the generation successful. Berarti sudah oke nih. Nah, berarti sudah oke ya. Nah, saya akan coba yang pakai ini ya. Download question pool. Oke, download. Nah, ini file zip seperti ini. Ada tes. Ya. Nah, ini dari setting yang ada di sini atau action menu. Kemudian langkahnya adalah pilih more. Kemudian course administration-nya pilih yang question bank. Karena kita akan memasukkan file zip tadi ya. Question bank, kemudian pilih import. Nah, ini dia. Kita pilih yang, nah tadi yang saya bilang tadi, kalau pilih di kiri teks, kalau yang kanan apa tadi, zip file. Nah, karena saya akan memakai Blackboard, berarti pilih yang Blackboard. Kemudian filenya ini ada di mana ini? Saya mau drag nih. Saya mau drag ke sini. Caranya saya tarik ke sini, kemudian taruh di sini. Masuk ya. Ada tes zip seperti ini. Oke, kemudian kita klik untuk import. Nah, dalam import ini adalah soal kita. Nah, ada 5 soal ya. Karena yang saya masukkan ada 5. Nah, kemudian klik continue saja. Nah, ini sudah ada di question bank. Nah, question bank di sini sudah ada 5 soal. Oke, kemudian jangan lupa karena kita akan memasukkan ini ke dalam pertanyaan di dalam model, berarti kita akan checklist dulu semuanya. Checklist kelima soal kita, jangan lupa ya. Sekarang kita langkahnya adalah memasukkan ke dalam model. Berarti checklist all, karena kita sudah yakin, sudah di-approve ya. Kemudian move to, langsung klik move to saja. Nah, sudah selesai. Ini artinya sudah with selected. Udah selected, sudah dipilih ini katanya ya. Nah, seperti itu. Berarti di question bank kita sudah ada tes. Dan default for, belum ada yang lainnya ya. Ada tes, ya. Berarti saya baru memasukkan satu nih ke dalam, kalau untuk Blackboard ya, ke dalam question bank saya. Nah, sampai di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi ke master saya. Master saya itu apa? Master class. Oke, kita akan kembali ke sini. Nah, kita kembali. Kemudian baru kita akan memasukkan untuk quiz kita yang soal tadi. Oke, memasukkannya sama. Langkahnya penilaian, kemudian no question karena belum ada soal, kita edit quiz. Iya. Oke, kita sampai di sini. Kemudian maksimumnya jangan lupa mau 10 atau mau 100 ya? Ya, bisa 100 kali ya. Soalnya nanti 5 kali. Ya, nantilah. Nanti kita lihat. Oke, kemudian shuffle. Jadi soal dan jawaban nanti diacak oleh model. Kemudian add-nya, nah di sini nih
Add-nya pilih yang question bank. What? Mana ini? Soalnya yang mana ini? Kok banyak sekali? Nah, kalau misalkan terlalu banyak, ini kan ada 2, berarti saya pernah memasukkan ini. Nah, cari aja defaultnya yang tadi apa namanya? Ada tes. Ada tes ini dia. Iya. Tadadam. Nah, kalau udah ketemu untuk jenis importan yang sudah saya masukkan dalam question bank, jangan lupa checklist all, kemudian add selected question to quiz. Nah, tararam, sudah masuk semuanya. Berapapun itu. Kalau ada 100 soal, 100-100-nya masuk. Nah, jadi kita tidak perlu ketik atau kopas satu-satu ya dari Word ke Moodle, dari Word ke Moodle seperti itu. Nah, kemudian kita lihat jenis soalnya. Tadi ada beberapa, kita lihat dulu deh. Untuk jenis soalnya kita lihat preview question dulu. Nah, ini modelnya nih. Dalam menyusun suatu program dan sebagainya. Ya, kita melihat untuk jenis soalnya. Kalau misalkan mau melihat jawabannya, yang mana? Nah, kita tinggal menandai untuk jawabannya nih. Kita cek dulu nih jawabannya. Untuk editnya tinggal klik yang di sini. Nah, kita mulai edit, kemudian memasukkan jawabannya. Ini misalkan soal pertama. Dalam menyusun suatu program, langkah pertama yang nah, kita lihat jawabannya yang mana nih. Answer-nya 100%. Nah, ini yang saya tandain tadi bintang tadi. Nah, berarti jawabannya itu yang apa ini? Choice kedua yang B. Nomor 1 yang B. Tinggal di gradingnya. Pemberian grade-nya adalah 100%. Ini kalau yang ini udah paham lah ya. Nah, ini udah oke. Ini misalkan soal nomor 1. Ini shuffle semua ya, shuffle the choice. Oke, kalau udah oke, atau mungkin ada pengeditan. Oh, kita lihat ke nomor 4 tadi ya. Saya cancel dulu nih karena tidak ada perubahan untuk nomor 1 ya. Nomor 4 tadi kan ada gambar ya. Sebuah prosedur, ini contoh aja. Ketika nanti teman-teman ada gambarnya, dia kan tadi kan nomor 4 kan ya. Oke, nah ketika nanti ada gambarnya, jadi silakan nanti kalau mengeditnya di sini nih, atau supaya lebih eye catching atau lebih rapi lagi, berarti mengeditnya di sini nanti. Ya, misalkan di sini saya enter. Kalau di sini di enter sudah nggak masalah ya, karena sudah di Moodle nggak masalah. Kemudian saya copy paste aja deh dari gambar tadi. Mana nih? Misalkan gambarnya ini gambar soal nih ya. Ini contoh aja. Copy, modelnya mana? Kemudian paste sih. Nah, jadi nggak masalah ya. Kalau untuk gambar, jadi gambar itu kita akan masukkan terakhir saja pada saat di Moodle. Ya, kalau sudah ada gambarnya atau mungkin pilihannya berupa gambar, ya udah pilih aja gambar yang di sini atau langsung masukkan saja untuk copy paste-nya. Seperti itu. Atau mungkin masukkan insert di sini juga bisa. No problem ya. Oke, jangan lupa kalau sudah save change. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini artinya sudah selesai nih untuk soalnya, ya. Soalnya ini baru multiple choice. Nah, nanti kalau untuk yang apa namanya? Saya save dulu ya. Kalau yang essay nanti caranya juga sama, ya. Berarti tinggal copy paste saja. Kecuali gambar ya, karena kita menggunakan Blackboard. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin perlu untuk menambahkan gambar mungkin ya, atau mungkin kop soal ya, saya lupa. Oke, kop soal misalkan. Oke, kop soal saya di mana ya? Semoga saja ada. Nah, berarti kan tinggal seperti ini aja kan? Add an activity. Kalau saya biasanya memakai label ya. Label kamu di mana? Oke, tambahkan untuk kop soalnya ada di choose file.
Ada di mana ya kop soalnya ya? Kop soal misalkan it's yang Indonesia aja. Mana tadi? Nah, ini. Oke, kita tambahkan kop soal. Silakan menyesuaikan kalian ya. Oke, ini kop soalnya. Kemudian save and return to course. Nah, ini misalkan mau di atas dulu, berarti ya tinggal di drag aja. Nah, drag. Nah, nanti seperti ini. Ada kop soalnya, kemudian untuk penilaiannya ada di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan di bagian kuisnya langsung juga boleh. Ya, tinggal di copy paste aja nanti caranya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi udah dibuka. Time limit, attempt quiz now. Start attempt, start now. Are you sure? Nah, ini udah pertanyaannya. Jadi begitu siswa mengerjakan, udah ada timernya. Nah, ini ada time left, sudah mulai berjalan 60 menit ketika kita attempt. Seperti biasanya. Nah, seperti itu. Oke, silahkan nanti next atau mungkin. Oke. Oh, ini oh, acak ya tadi karena pengaturannya acak. Kita tinggal cek idot. Oke, statusnya answered. Jadi ketika udah selesai, submit all and finish. Are you sure? Submit. Okay, this is it. Attempts out 1 hour. Nah, ini untuk penilaiannya. Nilainya berapa ini? Dari grade-nya tadi 10 ya, kita belum set ya. Jadi saya cuma dapat 2. Gitu kali ya, kurang lebih. Oke, mungkin seperti itu. Jadi silahkan nanti menyesuaikan. Oke, thank you semuanya.